Yesus Tuhan ta ras keleng atina. Maria kalukurku beritakan gelarna, erkan puasa gelarna asang dunienda. Maria kalukurku nurikeun man pandu, enda berita simbelin sirban terkelin. Pembarkanlah katana gempa kerina jelma, karena Yesus Tuhan ta ras keleng atina. Shalom Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya firman-Mu menghidupi keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Petrus 3 ayat 19 menjadi renungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Amin. Bapak Ibu, pernahkah kita berada dalam situasi tidak baik-baik saja? Semuanya pasti pernah. Demikian juga dengan jemaat pendatang yang berada di wilayah utara Asia Kecil. Kenapa demikian? Mereka adalah kelompok minoritas yang dikucilkan. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga mengalami tekanan dan penganiayaan yang besar, yang hebat. Untuk situasi ini, kemudian Petrus ingin meneguhkan mereka melalui surat yang dia kirim. Dalam kitab 1 Petrus ini, penulis mengajak semua orang Kristen dalam tekanan itu untuk rajin melakukan kebaikan. Nah, kemudian Petrus juga mengajak semua orang Kristen saat itu untuk melihat diri Yesus itu sendiri, yang kemudian harapannya ini menjadi sumber kekuatan bagi mereka dalam penderitaan yang mereka alami. Yesus sendiri diingatkan dalam kitab 1 Petrus, dia pun mengalami penderitaan hingga mati. Itu dia alami supaya kita bisa dia bawa berjumpa dengan Bapa di surga. Tapi kemudian Yesus yang menderita itu dibangkitkan. Kebangkitan Yesus itu dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 19 bagi kita sekalian adalah proklamasi kemenangan Yesus atas dosa dan kematian. Itu juga menandakan bahwa otoritas tertinggi Yesus Kristus atas seluruh dunia roh dan manusia. Kebangkitan juga berarti adalah Yesus berkuasa atas ruang dan waktu, menguasai segala tempat dan zaman. Jadi, kalau sedemikian besar kuasa Yesus itu yang sudah dibangkitkan itu, maka mari belajar untuk taat dalam penderitaan sementara yang kita alami saat ini. Kalau kita dibawa ke zaman Nuh juga pernah mengalami olok-olok dari banyak orang karena membuat bahtera. Tapi bahtera itulah yang akhirnya menyelamatkan Nuh. Kalau saat ini kita mengalami penderitaan karena kebaikan yang kita lakukan, karena iman percaya kita kepada Tuhan, bukan karena kesalahan dan dosa kita,
maka saat ini kita diajak untuk tetap taat, bertahan. Kuasa atau semangat kebangkitan Yesus itu menjadi semangat kita untuk taat dan bertahan dalam berbagai macam penderitaan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Bapak Ibu, tahan dulu, tarik nafas, dan ingat. Kebangkitan Yesus itu memampukan kita untuk melihat bahwa malam paling gelap sekalipun punya jadwal untuk pagi. Jadi dengan demikian, bertahan dan tetaplah taat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami diteguhkan untuk tetap taat, untuk tetap teguh dalam iman percaya kami. Ketika kami melihat bahwa kebangkitan Yesus itu menandakan bahwa Yesus itu berkuasa atas segala zaman dan waktu. Dan biarlah kami diteguhkan dalam firman kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.